Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul lagi meskipun dalam tatap muka virtual dalam acara MGMP PPKN SMA SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Puji syukur alhamdulillah semua yang terkumpul dalam pertemuan ini ada 11 orang. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini bisa berjalan lancar, kita buka dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Ihya. Pada Bapak Imam Ihya disilahkan. Pak Ihya, monggo di unmute dulu Pak Ihya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak dengan menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan baik kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang beragama non-muslim, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena berkat limpahan rahmat taufik-Mu, kami bersama dapat melakukan MGMP pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk itu berkailah dan beri kelancaran acara ini, dan berilah barokah dan manfaat pada acara ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, pancarkanlah cahaya pada hati kami, pada mata kami, pada hati kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat bahwa kebaikan itu adalah baik, dan kami mampu untuk melaksanakannya. Dan tampakkanlah pada kami bahwa kebatilan itu adalah batil, dan kami mampu untuk menjauhinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Maha mendengar, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Imam Ihya yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua.
serta mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua MGMP kepada Ibu Umi Ase, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini 26 Agustus 2020 kita masih diberi kesempatan untuk bersua walaupun secara virtual, secara daring. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini nanti membawa manfaat, membawa berkah untuk diri kita juga anak didik kita semuanya. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu anggota MGMP, PPKN, SMA, SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Terima kasih kita hari ini masih bisa bersua lagi, ketemu lagi, terutama kepada Bu Yanti selaku Ketua MGMP PPKN SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Tanpa beliau ini cawe-cawe dan jerih payahnya kegiatan ini kadang-kadang harus saling jawil begitu, saling mengingatkan begitu. Terima kasih Bu Yanti, tidak lepas juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di kegiatan MGMP kita. Kalau bukan kita yang nguri-nguri, siapa lagi? Walaupun hari ini yang gabung masih sedikit, bukan apa-apa, tapi kita berharap nanti yang lain juga akan segera bergabung, karena memang kondisinya masih kita terbatas, harus dengan virtual. Kita harus memahami dan menyadari itu, dan sebenarnya sudah sangat kangen sekali saya itu ingin ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita sebenarnya sudah kapan hari mengagendakan untuk tatap muka, tapi karena kondisinya masih belum memungkinkan, ya kita pakai virtual dulu, dan nanti kita dalam waktu dekat akan jadwalkan untuk tatap muka. Saya menawarkan kalau mungkin yang tengah-tengah bisa jadi Celuring atau Rogo Jambi begitu, untuk yang akan datang Bu Yanti dan Bapak Ibu semuanya. Rasanya kangen banget, wis 6 bulan gak tahu ketemu gitu loh. Pengen seru-seruan begitu. Ya kita makin dekat begitu. Ya kita kalau virtual gini dekat, tapi dekat gambarnya gitu. Secara fisik kita jauh-jauhan gitu. Kepinginnya kalau kita tatap muka bisa bersua seperti dulu, itu rasanya kan lebih gayeng gitu untuk kita ngobrolnya, untuk kita diskusinya, membahas apapun gitu. Karena biasanya kalau udah ketemu itu ceritanya sambung menyambung, terus kayak entek-entek ya. Apalagi kalau sekarang pengalaman-pengalaman baru, kadang-kadang kita saling sharing, menukar info apapun itu rasanya memang sudah teman-teman yang lain menunggu juga Bu Yanti dan Bapak Ibu semuanya. Kayaknya kapan Bu ada yang japri kok nggak pernah tatap muka begitu. Saya agak optimis ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa MGMP tatap muka insya Allah diizinkan. Karena apa? MKKS aja boleh, masa MGMP nggak boleh begitu. Agak optimis aja. Tapi yang penting kalaupun kita tatap muka kan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Dan kita harus bisa menjaga diri, karena memang kondisi Banyuwangi saat ini memang belum bisa dikatakan aman dari pandemi. Makanya kita juga mengingatkan kepada diri kita, mengingatkan pada keluarga kita, mengingatkan pada anak-anak kita untuk selalu menjaga keamanan diri, itu yang paling penting. Kalau mengingatkan orang lain kadang gampang, tapi yang paling utama adalah mengingatkan pada diri kita sendiri begitu. Oke, pada kesempatan kali ini nanti akan dipandu oleh Bu Yanti
untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan Filmora begitu. Apa itu Filmora? Saya juga masih asing. Ini Bu Yanti ini yang pakarnya ini, makanya saya sangat bersyukur sekali ini partnernya itu SMK Jos Gandos ini, pokoknya urusan IT sip, pokoknya speednya kenceng gitu. Dan teman-teman yang lain nanti bisa saling sharing ya, kita berbagi ilmu, nanti semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain untuk pembelajaran jarak jauh ini, karena memang kondisinya seperti ini. Jadi awalnya yang kita nggak begitu ngeh begitu aplikasi-aplikasi pembelajaran, karena sekarang ini kita butuh, makanya kita ya siap gerak untuk belajar begitu. Apapun itu, walaupun ya kalau saya yang sudah tua gini serada lemot-lemot begitu agak lemot ini sudah, tapi ya siap belajar, karena belajar itu kan sepanjang hayat gitu, tidak membatasi waktu, tidak membatasi usia, jadi siap harus belajar untuk kebaikan kita, juga untuk kebaikan anak didik kita. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu, besok saya dan Bu Yanti ya akan ada rapat ini, pertemuan ketua-ketua MGMP se-Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya nanti pembahasannya seperti yang Bapak Ibu tanyakan di grup, banyak bertanya di grup itu, terkait dengan KIKD relaksasi, silabus dengan 7 kolom, di mana di dalamnya ada IPK dan lain-lain. Kita nunggu informasi besok saja terkait dengan penerapannya nanti. Kalau yang KIKD relaksasi kelas 10 hanya ada 7 KD, yang dari awalnya ada 4 KD, mohon maaf, ada 4 KD yang dulunya 7 KD, kemudian kelas 11-nya yang tinggal 4 KD yang dulunya 6 KD, kelas 12-nya tinggal 4 KD yang dulunya juga 4 KD. Itu nanti bagaimananya nanti kita nunggu instruksi dari Bapak Kacap, bagaimana langkah kita, nanti kita menyamakan persepsi dulu, kemudian baru kita memberikan informasi kepada Bapak Ibu keseluruhannya. Karena kemarin memang kita itu mau melangkah juga nanti takut salah, terlanjur sudah kita kasih info-info banyak sekali, nanti khawatirnya juga ada yang masih salah info. Makanya besok kita ada informasi dari Bapak Kacap, dari Bapak Pengawas terkait dengan info terbaru terkait dengan kurikulum darurat. Di dalamnya ada KIKD relaksasi, makanya nanti setelah bulan Agustus ini tanggal 26 kita MGMP virtual seperti ini, diagendakan nanti bulan Septembernya MGMP kita agak awal mawon. Jadi biar informasinya segera sambung kepada teman-teman yang lainnya, biar nanti nggak terlalu lama, karena memang waktu terus berjalan. Jadi saya berharap nanti tidak terlalu lama gitu Bu Yanti. Nanti di bulan September kita agendakan agak awal mawon. Kalau bisa tatap muka Bu Yanti. Teman-teman yang lain juga nanti saya berharap kalau bisa tatap muka begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang kemarin menyampaikan ke kita terkait dengan sharing info, di antaranya Bu Nur Rohmah kapan hari yang minggu bulan kemarin tidak bisa dimut. Bulan kemarin akan menyampaikan tentang pembuatan soal-soal hot. Nanti untuk waktu yang akan datang, cari timing yang tepat, nanti kita kasih waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya, biar kita nanti pas pembuatan soal, nanti juga ada ilmu-ilmu baru begitu Bu Yanti dan teman-teman yang lain. Untuk saat ini, karena yang dibutuhkan teman-teman dalam PJJ ya, itu nanti daring, karena saya rasa kalau Banyuwangi tidak ada yang luring ya, SMA, SMK kayaknya daring semua. Kalau SMK baru ada yang suaranya kok gak metu. Harus ada tatap muka begitu. Ya, karena memang beda sekali kalau SMK harus ada kegiatan tatap muka. Tidak mungkin praktek ngelas, anak-anak tidak masuk kelas. Kan makanya harus ada tatap muka seperti itu. Bapak Ibu, saya rasa itu informasi yang bisa saya sampaikan. Informasi yang lain nanti bisa saya sampaikan menyusul, biar nanti waktunya lebih efektif untuk bisa kita mendapatkan ilmu tentang
menggunakan Filmora yang akan disampaikan oleh Bu Yanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung. Mohon maaf nggih kalau mungkin ada sesuatu yang tidak enak di hati panjenengan semuanya. Semoga nanti hari ini dan ke depan bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari teman-teman semuanya, dari Bu Yanti, dan kita saling sharing untuk pembelajaran jarak jauh yang memang ini tuntutan. Mau tidak mau harus mau, karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Monggo nanti bulan ini pun kalau mau dipertemukan secara luring kita nggih. Mungkin kita tatap muka langsung. Monggo dibuatkan undangannya Bu barangkali nanti diajukan ke Pak Kacap. Silahkan nggih. Kangen ini ya Bu ya. Terima kasih, sebenarnya saya bukan pakar Bapak Ibu. Bu Umi hanya bergurau. Kita di sini sama-sama belajar nggih. Saya juga masih belajar ini. Cuman berbagi barangkali ini juga bisa bermanfaat. Kita mulai saja nggih Bapak Ibu. Yes, izin untuk share materi. Terlihat ya Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu, di tempat kita ini Bu Umi, sebenarnya banyak guru-guru yang senior yang memang pakar, seperti Pak Har itu pakar. Terus ada banyak Bu ada guru muda yang juga videonya banyak sudah Bu Umi. Ya. Cuman monggo Bapak Ibu yang nggih. Bapak rekomendasikan. Bapak Ibu yang pakar-pakar ini monggo bisa langsung menghubungi Bu Umi untuk pengisian pada pertemuan MGMP yang akan datang. Ini kita pertemuan virtual kelima ya Bu Iya siap. Mulai Maret ya itu ya. Ya mulai Maret. Ini ketepatan Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman ini pun juga karena dipaksa ya Bu ya. Kondisi ya darurat sehingga kita ingin belajar dan terus belajar sesuatu hal yang baru. Akhirnya kemarin pada Gubuk Jatim itu saya mendapatkan ilmu untuk memanfaatkan Filmora dalam pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah tampilan Filmora. Kalau kita kita ketikkan pada menu bar searching di internet itu, kita ketik Filmora, maka di situ akan tampilan seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa download, ya, kemudian kalau sudah di-download, nanti Bapak Ibu bisa di situ set in. Ini kalau sudah download, tinggal klik di set in-nya saja. Untuk masuk ke Filmora itu nanti Bapak Ibu juga memasukkan email dan password. Ya. Nanti kalau sudah terinstall Bapak Ibu, maka tampilan Filmora itu kalau kita buka akan seperti ini. Seperti ini tampilan awalnya ya. Kemudian kalau sudah terbuka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada open project, ada new project. Kalau kita masih baru, kita akan klik yang new project ya Bapak Ibu. Nah, kita klik new project ini. Kalau new project ini kita klik, maka nanti akan tampil seperti ini. Ini tampilan Filmora siap kita untuk membuat video. Yang harus kita siapkan dulu ya Bapak Ibu, yaitu hardware dan software. Kalau hardware ini perangkat kita, peralatannya ya, mau laptop atau mau HP. Kemudian softwarenya ini kebetulan adalah Filmora yang sudah saya install nanti ya. Kemudian kita harus menyiapkan skenario-nya dulu Bapak Ibu. Jadi nanti alur cerita pada video yang akan kita buat itu seperti apa. Pasti kita harus merancang ide terlebih dahulu ya. Nah, merancang ide. Kemudian kita harus mengumpulkan aset dulu. Kita harus punya materi ya. Asetnya itu bisa berupa video. Kalau kita mau membuat video pembelajaran, pasti kita menyiapkan bagaimana kita membuka pembelajaran. Kita harus tampil
Waalaikumsalam. Ibu mohon izin yang baru bergabung bisa untuk di mute dulu, nggih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Atas ini bisa video kita, kemudian materi yang akan kita masukkan di dalam video, baik itu gambar dan suara dan lain-lain, untuk mempermudah bisa kita simpan dalam satu folder. Ya Bapak Ibu, cara memasukkan pada aplikasi yang sudah kita buka, itu kita bisa klik import ya Bapak Ibu, kita klik import, kemudian kalau berada pada perangkat kita langsung media file. Ini contoh yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Maksudnya sudah masuk, tinggal mengedit, mulai melakukan editing video. Langsung saja ya Bapak Ibu kita praktekkan. Langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu. Saya buka Filmoranya. Bapak Ibu terlihat di media Bapak Ibu, Ya. ini tampilan Ya. Filmora. Saya klik New Project. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini masih kosong. Saya mau masukkan media dulu. Ada beberapa video. Bapak Ibu juga bisa, kalau Bapak Ibu memiliki bumper biasanya ya, untuk memperindah pembukaan bisa. Kemudian bisa kita masukkan materi itu adalah PPT yang sudah kita jadikan video Bapak Ibu. Nah ini kalau kita sudah pilih, bisa langsung kita masukkan, kita tarik gini bisa, selain kita menggunakan yang import tadi. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Sepertinya lama juga. Nah, sudah mulai masuk. Ini Bapak Ibu ya, ada beberapa. Sekarang kita coba untuk mulai mengedit video. Bapak Ibu, kita pilih ini ya, kita pilih video apa dulu yang kita tampilkan. Ini tadi saya keleben nggih. Ada dua yang saya klik jadi masuk 2 kali. Ini saya potong. Nah, yang ini tidak saya gunakan, bisa klik di sini, kita klik cut, kita delete. Bapak Ibu, ini bumper Bapak Ibu. Ini bisa kita setel suaranya gitu. Seberapa. Kemudian bisa kita masukkan video pembuka kita. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lain. Bapak Ibu, kalau ingin video ini kita berikan background, maka video ini bisa kita taruh di bagian atas. Kemudian ini kita luruskan dulu, kita masukkan misalkan ini gambar bendera. Jadinya seperti apa, coba kita lihat nih.
Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Gambar kita ini mau kita taruh di bagian mana. Biasanya Bapak Ibu, kita bisa menghilangkan background ini dengan menggunakan green screen. Tapi karena ini latar dari video saya ini tidak green, maka Bapak Ibu bisa melihat efeknya seperti apa. Nah, ini karena tidak green ya Bapak Ibu, maka kemungkinan ini tidak bisa hilang sempurna. Nah, masih ada sisa-sisa nggih. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kalau ingin menggunakan efek green screen, pada waktu pengambilan video awal bisa diatur warnanya kira-kira apa ya Bapak Ibu, nanti bisa dicocokkan. Contoh saja ini, kebetulan nih kalau ini kerudungnya sama kayak benderanya. Contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian ini kalau kita lihat bendera ini tidak sampai, bisa kita atur, kita tambahkan nanti. Kan cuman sampai di sini, kita tambahkan lagi. Ini sampai video yang mana? Tahun 2017, tujuan dari pembelajaran ini yaitu. Nah Bapak Ibu, ini bisa kita masukkan materi. Kita cek nih Bapak Ibu, bagaimana hasil videonya. Pas bertugas cukup. Dapat rumah belajar, seorang filsuf. Nanti kita bisa menaruh pas yang enak di sebelah mana, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Pernah mengatakan bahwa tepung itu ibarat pagar. Nah ini kan tidak pas Bapak Ibu. Kita cari materi. Di materinya itu yang berbunyi, nah seorang filsuf di sini. Kita bisa potong Bapak Ibu mana bagian yang tidak kita gunakan. Itu ya Bapak Ibu, nanti kita bisa mengedit sampai di mana. Kemudian kita bisa memberi video penutup. Ini Bapak Ibu contoh untuk mengedit nggih. Silakan rumah belajar. Untuk itu, buka formulir tugas, yaitu Pasangan nih Bapak Ibu. Kita cari materi yang tugas. Kita masukkan di tengah. Tugas hukum. Tapi kayaknya tugas materi sistem hukum ini kalau di KIKD yang khusus tidak ada nggih. Langsung sepertinya ini yang termasuk tidak diberikan di kelas 11. Nah, ini masuk tugas hukum di sini. Video yang tadi bisa kita masukkan di tengah ya Bapak Ibu. Kita ambil video yang tadi untuk masuk pada bagian yang kita inginkan.
sahabat rumah belajar, untuk itu dari uraian yaitu dapat terlihat bahwa tugas dari setiap orang yaitu Suaranya ada dua ya Bapak Ibu. Karena di sini ada video materi ini sudah ada penjelasannya. Bapak Ibu kalau mau memisahkan suara juga bisa Bapak Ibu memisahkan suara dari videonya. akan diberikan saksi yang tegas. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa tugas dan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Bapak Ibu kalau ada video yang tidak kita inginkan, sama prosesnya kalau akan kita potong seperti yang tadi. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Suaranya terdengar Bu Umi? Ya, terdengar. Dengar. Ini hanya sekedar contoh loh Bu Ya. Nanti Ya. kalau materi bisa dibuat masing-masing. Misal ini mau saya ulang karena kurang panjang. Saya copy. Saya paste. Ini Bapak Ibu, ini pada bagian akhir. Mengomunikasikan, mengumpulkan tugas. Sahabat belajar, mengerti kata kerja dari FKA alternatif, membersihkan semua sepatu, membersihkan ruang dan kampung hanyalah satu hal. Hal lain adalah membersihkan ruang sosial, membersihkan pergaulan antar manusia, baik pergaulan sosial, pergaulan ekonomi, pergaulan politik dan hukum. Satu hal yang terpenting sahabat rumah belajar bahwa kita juga harus memiliki kebersihan tersebut, mulai dari kebersihan pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, dan tingkah laku, sehingga kehidupan di dalam bermasyarakat bisa aman, damai, tentram, dan nyaman. Sampai jumpa, sahabat rumah belajar. Kita tambahkan video penutup Bapak Ibu ya. Tentram, dan nyaman. Sampai jumpa, sahabat rumah belajar. Itu ya Bapak Ibu
hasil sementara, dan ini masih banyak sebenarnya membutuhkan editing karena ada bagian-bagian yang masih belum pas pada posisinya. Kamu berjumpa sama teman belajar. Kamu bertemu dengan dari SMK di Konsolidasi. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang hukum. Materi pembelajaran kali ini saya ambil dari Nah, kalau benderanya saya buang satu, dia pas Bapak Ibu. Jadi mengedit nanti silahkan dipaskan antara video yang akan diedit nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada bagian depan tadi, setelah ada intro tadi, masuk ke bendera, kemudian video kita pembuka, kan tidak ada suara lain ya. Kita bisa menambahkan musik, apa namanya itu ya Bu? Backsound bisa, ya. Saya contohkan, saya carikan dulu, ini ada backsound, saya masukkan dulu. Kita bisa menambahkan backsound Bapak Ibu. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kita bisa atur kalau backsoundnya terlalu tinggi suaranya. dari SMK Negeri Konsolidasi. Itu Bapak Ibu, Bu Umi, saya kira cukup nggih. Itu contoh mengedit. Kalau sudah, kemudian kita bisa lakukan render preview nggih. Meskipun ini contoh video tadi belum saya edit pas secara keseluruhan, Bapak Ibu paling tidak bisa menyiapkan video dari Bapak Ibu untuk bagian pembuka, kemudian di materi Bapak Ibu bisa menampilkan video Bapak Ibu, kemudian pada bagian akhir, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum mengedit video di Filmora ini, Bapak Ibu sudah menyiapkan video Bapak Ibu sendiri yang nanti bisa dilihat oleh anak-anak. Di bagian awal Bapak Ibu menyapa anak-anak sambil mengemukakan tujuan pembelajarannya, KD yang mau diajarkan, tujuannya. Kemudian di tengah Bapak Ibu bisa muncul lagi untuk penjelasan materi. Kemudian di bagian akhir Bapak Ibu bisa memunculkan lagi video kita untuk penutup. Itu video yang harus dibuat terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak itu canggih-canggih loh Bapak Ibu, lebih pintar dari kita ya Bu Umi ya. Apalagi dalam video itu anak-anak sudah canggih semua, pakai HP-nya saja itu sudah bisa jadi. Itu ya Bapak Ibu. Untuk materi, Bapak Ibu bisa mengambil materi dari YouTube bisa yang sudah jadi, atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Baik itu bisa menggunakan PowerPoint atau mungkin juga bisa dengan menggabungkan video dari aplikasi Prezi. Nanti Bapak Ibu kalau pengen yang Prezi, Bapak Ibu ini kalau sudah di rendering ini lama ya Bapak Ibu karena materinya ini panjang. Saya cancel aja. Okay. Nah kalau sudah, maka video itu bisa kita ambil dengan klik export ya Bapak Ibu. Terlihat nggak di situ ada export? Ya. Ini bisa kita klik atau dari export yang di sini. Nah ini bisa kita beri judulnya apa Bapak Ibu, kalau misalkan sistem hukum. Kemudian kita letakkan di mana, ini kebetulan masuknya ada di drive saya yang D. Settingannya ini bisa diatur Bapak Ibu. Ini 1920 kali 1080. Ada beberapa pilihan di sini. Biasanya yang agak ringan yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan juga good, better, best. Kalau yang pilih bagus ya best, tetapi ya memang lebih besar dan lebih berat ya Bapak Ibu. Kemudian bisa klik OK.
Lalu kita bisa klik ekspor. Nah, di sini ini mulai akan menyimpan video Bapak Ibu. Ini lama nanti Bapak Ibu, ya ini masih 0%. Bisa sampai, tergantung panjangnya materi, ini nanti bisa sampai 15 menit ini. Itu ya Bu Umi, saya kira ini enggak perlu untuk sampai selesai ya, penyimpanan video ini. Nggih. Kalau selesai nanti lama. Nggih. Saya cancel aja. Nah, Bapak Ibu, nanti pada saat kalau videonya sudah selesai maka akan tersimpan pada folder yang sudah Bapak Ibu pilih. Kalau untuk ini project yang misalkan ini kita buat belum selesai, kita bisa save project ini. Kita klik di file, kemudian kita save project. Ini berarti project kita belum selesai, nanti misalkan mau diedit lagi masih bisa. Itu ya Bapak Ibu. Cukup itu ya Bu Umi, nanti barangkali bisa dilanjutkan dengan tanya jawab nggih. Nggih, nggih. Bapak Ibu, itu tadi sekilas sedikit pengalaman dalam mengolah video pembelajaran dengan menggunakan Filmora ya. Benarnya Bapak Ibu ini sudah banyak yang senior ini yang lebih sip dalam pembuatan video-videonya. Monggo untuk selanjutnya Bapak Ibu, Bu Umi untuk selanjutnya barangkali ada yang sharing pendapat, disilahkan. Oke, Bu Yanti, terima kasih ilmunya sudah dibagikan ke kita. Tapi karena hal baru, bagi saya pribadi harus banyak belajar Bu Yanti. Oke, nanti pada saat pertemuan Bu Umi, kalau Bu Umi nanti mengadakan kita tatap muka, kita sudah siapkan ya, nanti Bapak Ibu diharapkan masing-masing bisa membuat video satu-satu nggih. Di materi masing-masing ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa waktu untuk pertemuan tatap muka bisa menyiapkan dulu video awal, tengah, akhir, kemudian materinya sudah disiapkan semua. Sebelumnya Bapak Ibu kan kalau yang PPT bisa dirubah menjadi video kan di komputer sudah, di laptop masing-masing juga sudah ada kan, sudah pengalaman itu gitu gitu. Monggo Bu Umi. Oke, untuk pembelajaran seperti ini memang harusnya step by step Bu Yanti, terutama saya Bu Yanti. Kalau yang SMK yang muda-muda itu speednya kenceng. Saya memang agak ini perlu tatap muka, praktek langsung step by step. Nah, baru nanti mudeng Bu Yanti. Memang harus nyoba Bu Umi. Ya betul. Nanti kita kalau tatap muka nanti ditindaklanjuti. Anggap aja ini warming up Bu Yanti, pemanasan dulu. Menyiapkan filenya, apa videonya, apa PPT-nya. Terus nanti kalau sudah kita punya itu kan tinggal kita praktek pakai Filmora seperti apa. Kan, kayak workshop gitu Bu Yanti. Nanti kita kemas seperti workshop. Biar nanti ada produk juga. Saya rasa memang harus ada tindak lanjut Bu Yanti, termasuk saya ini. Tertarik sekali biar nanti kita biar nggak kalah-kalah harus imam gitu loh. Nggak kalah-kalah harus imam. Ini ada lagi telaten ngajari yang tua. Ada lagi sebenarnya Bu Umi untuk yang ada game menggunakan Excel. Barangkali teman-teman, kayaknya teman-teman juga yang pinter Excel kayak Pak Jiyat itu, yang muda-muda itu pinter Excel semua itu Bu Umi. Iya. Saya coba tunjukkan aja nggih. Barangkali bisa menginspirasi untuk membuat. Atau nanti bisa kita sambung di hari Sabtu. Saya bukakan dulu ya Bu Umi, ini ada Excel.
share dulu. Memang pada saat pandemi seperti ini kita harus dituntut harus kreatif ya Bumi. Nah ini ada, iya kadang anak-anak itu agak gimana gitu. Kalau apa ya? Kalau cuman kita kasih materi yang dia suruh baca itu, kadang anak-anak itu kalau pandemi ini kan mas habis absen terus ditinggal tidur gitu ya Bumi ya. Karena kita tidak ini ada game Excel, Bapak Ibu. Oke. Kalau anak-anak di sini ini kalau yang sudah jadi, ini kalau di atasnya kan keadilan bagi Indonesia sosial rakyat seluruh. Nah ini namanya kuis kata acak. Yang betul jawabannya apa ini Bumi? Keadilan. Faktor kunci. Tampilnya kecil. Tampilnya kecil Bumi. Iya, nggak begitu kelihatan. Barangkali nanti ini bisa kita sambung nanti untuk yang kuis ini. Kelihatan besar Bumi? Oh ya, agak kelihatan. Agak kelihatan. Nah, ini susunlah kata berikut sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila. Oh ya. Keadilan. Ini tinggal milih kan anak-anak Bumi? Ya. Ya. Ini kan cuman buat selingan aja biar anak-anak enggak bosan. Iya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau betul di sini muncul cawang ya, Bu. Oh, Kalau ini dihilangkan, nah kalau salah seperti ini. Tapi kalau yang bawah ini munculnya coba lagi kalau salah. Kemanusiaan yang adil dan rakyat. Nah, kalau benar Anda benar, atau bisa dibuat yang lain. Ini kita menggunakan fungsi if Bu Umi ini seperti yang muncul pada rumus ini. Nah, if, fungsi if dan and. Mungkin yang ini nanti saya bisa bagikan bersama-sama hari Sabtu ya, Insya Allah. oke. Okay. Insya Allah. MGF. Ada juga Bapak Ibu yang game lain yang juga menggunakan Excel, yaitu dengan tebak gambar, Bu. Ini barangkali bisa untuk menginspirasi Bapak Ibu. Nah, ini tebak gambar. Ini juga menggunakan Excel, Bapak Ibu. Di sini ada soalnya itu gambar lambang sila Pancasila keberapakah? Gambar di atas, Bu. Nah, ini kalau mereka jawab pertama mungkin gambarnya masih yang terbuka seperti itu. Kalau gini pasti terlihat nggih. Kalau padi dan kapas itu lambang keberapa nggih? Keberapa, Bu? Ini nggih Bapak Ibu, ini bisa untuk selingan anak-anak bermain biar pembelajaran tidak membosankan. Bu Umi, saya kira itu yang bisa saya bagikan. Nanti untuk selanjutnya kita bahas lebih detail pada pertemuan yang berikutnya dan pada saat pertemuan tatap muka. Monggo kalau ada masukan dari Bapak Ibu disilahkan, atau dari Bu Umi terlebih dahulu, monggo. Monggo Bapak Ibu di unmute semuanya. Ya nanti bisa saling sharing. Pak Khairul, Bu Umi. Monggo Pak Khairul. Monggo Pak Khairul. Sudah muncul belum? Pak Khairul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Khairul kelihatan banget, Bu. kadang kita kan gini. Mohon maaf karena ada kegiatan. Sering
hambatan kita kalau kita buat video, hambatannya kuota anak-anak yang kadang menipis atau kuotanya terbatas lah. Apalagi di daerah pesanggaran mungkin sinyalnya kurang bagus apalagi di pelosok-pelosok. Bagaimana kalau membuat video ini mungkin kita bisa belajar bersama dan sebagainya. Mengatasi ini bagaimana caranya supaya akses ini bisa mudah diterima. Terima kasih. Apa enggak berat video ini gitu beban di kuota gitu. Nggih. Matur nuwun Kang Irul. Tadi dan hari kemarin kalau tidak salah itu Pak Anang juga sudah share ke kita nggih bahwa beberapa platform dari seperti Telkomsel sama Indo apa itu Kang? Indo apa itu? Kemarin itu memberikan fasilitas ya Bu ya, termasuk yang untuk kita hari ini seperti Zoom ini juga dapat fasilitas dari Telkomsel yang berapa? Rp10 untuk 10 giga. Itu kayaknya hanya untuk fasilitas pembelajaran tertentu gitu Pak Irul. Iya. Itu kalau yang salah satu mungkin dari kebijakan mereka nggih, dari pemerintah, dari platform tersebut memberikan bantuan untuk pembelajaran, terutama untuk Google Classroom itu nggih paling sederhana nggih. Kalau tatap yang lainnya sepertinya untuk tatap muka. Mungkin kalau berkaitan dengan kuota, kemarin juga kita bahas nggih Bu Umi di pertemuan kita yang sebelumnya. Kebanyakan memang orang tua dan siswa, mungkin juga termasuk gurunya nggih. Ini kendala di kuota misalkan. Itu ada kebijakan masing-masing sekolah ya, selain kebijakan dari kementerian yang ada bantuan dana BOS bisa digunakan untuk pembelajaran ya, untuk bantuan kuota itu. Nah itu tergantung pada sekolah, kebijakan sekolah masing-masing. Nah kalau kita sebagai guru PPKN, mungkin bagaimana Bu Umi? Kalau Kang Irul punya kelebihan gitu ya, bisa diidentifikasi gitu ya, siswanya kira-kira yang dalam satu kelas itu siapa yang Kang Irul itu meskipun pakai masker tapi senyum-senyum itu Bu Umi. Barangkali sodakohnya ya Bu Umi ya dari Kang Irul untuk siswanya yang diidentifikasi dalam satu kelas ada berapa siswa. Di sekolah saya juga ada. Kalau di sekolah saya juga ada ini dana sosial yang dari infak para guru itu juga kadang dimanfaatkan untuk pembelajaran, membantu siswa-siswa yang. Terima kasih. Terima kasih Kang Irul atas bantuan. Siap. Terima kasih. Atau Bu Umi atau pihak lain bisa menambahkan untuk memberikan solusi. Ya. Kang Coy, kalau saya lihat video yang dibuat Bu Yanti itu pada akhirnya kan di link ke YouTube ya. Nanti aksesnya kan sama dengan kita akses video di YouTube biasa begitu. Sebenarnya kalau kita pakai Zoom itu nyerap kuotanya jauh lebih gede sebenarnya, karena kita kan ada komunikasi dua arah begitu. Kita mendengarkan tapi kita juga bisa berkomunikasi kan begitu. Begitu kita hanya mengakses saja seperti video YouTube itu agak sedikit lebih kecil gitu. Tapi hari ini kita beranikan dengan Bu Yanti untuk pakai Zoom meeting karena memang ada fasilitas dari provider Telkomsel itu 10 giga Rp10. Akhirnya ada fasilitas itu, agak tenang aja kita. Kemarin itu, wah bisa untuk Zoom ini agak iritan juga ini. Makanya dengan anak-anak, tapi anak-anak kadang-kadang Telkomsel nggak begitu bersahabat. Anak-anak pakai yang lain biasanya, platform lain. Saya yang tua-tua ini tergantung mana Telkomsel begitu. Oke. Bentar itu Pak, ada masuk. Bu Umi, lanjut. Kang Irul juga video yang kita bikin, itu kita batasi saja. Jadi nanti misalkan dalam 1 KD itu ada 3 KD, videonya kita bikin saja maksimal antara 3 sampai 6 menit gitu kan Irul. Jadi nanti bisa diedit sendiri maksimal 5 menit lah. Jadi tidak terlalu memberatkan untuk
1KD. Berarti untuk pengolahan video itu tergantung pada kreativitas pembuat ya. Bagaimana dalam 5 menit itu bisa tersampaikan. Itu monggo Bapak Ibu, barangkali yang lain ada masukan, ada saran usul, silahkan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan, bisa raise your hand-nya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Har mana ini? Pak Har bisa untuk berbagi, Pak Haryono. Yang gabung ada 16 orang nih Bu. Nggih. Bapak Ibu yang hadir silahkan bisa mengisi link presensi ya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan, mumpung sebelum masuk ke ada Nasar ini habis ini. Ya, habis ini Asar. Bagaimana Bapak Ibu, tidak ada? Bu Umi? Apa Cukup? Kang Khairul aja kasih masukan, Kang? Kang Irul ada masukan, monggo Kang Irul. Kang Irul baru ini ikut virtual loh. Nggih Bu nggih. Lama enggak pernah tampil ini. Ketua senior ini. Ayo Kang, masukannya Kang. Jangan guyon sama teman-teman. Kang di sana musiknya banter itu pasti nyanyi terus iki Kang Irul iki. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, teman-teman Kayaknya dari anggota untuk PJJ-nya. tidak ada saran usul. Mau tanya? Bu Nur Rahma. Bu Nur Rahma apa enggak Bu? Monggo Bu Nur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya terbiasa kemarin pernah pakai Filmora, cuman ngeditnya terlalu lama gitu lah. Terus baru-baru saya hanya pakai Bicom saja, jadi langsung karena saya sekolah swasta, mapelnya itu tidak hanya satu kebetulan, tapi juga ada mengajar pendidikan agama, jadi kan banyak video yang harus kami buat, sedangkan kelas yang diajarkan. Terus saya tanya, Filmora ini apakah bisa dimasukkan ke Drive? Karena selama ini kami menggunakan Google Form yang berasal dari Google Drive. Karena kemarin ada kebijakan dari sekolah, kalau kemarin kayak buat di YouTube, terus ada kebijakan jangan suruh anak-anak buka YouTube karena takutnya nanti yang gimana. Akhirnya terus saya buat video itu, saya masuk. Apakah di Filmora ini juga bisa seperti itu? Ya, terima kasih Bu Rahma. Di Google video dari Filmora ini kan kita simpan di drive kita Bu. Jadi kalau kita mau bagikan kapan saja bisa. Gitu Bu. Ya, kita masukkan langsung di Google Classroom kita juga bisa. Kan video aplikasi ini save hasilnya masuk ke drive kita Bu Nur Rahma. Oh gitu ya. Kalau mau makasih. mau dilinkkan ke YouTube, dikirimkan ke YouTube juga bisa. Berarti anak-anak nanti yang dibagikan di Google Classroom-nya link YouTube-nya gitu. Kalau langsung pakai kita dimasukkan ke situ juga bisa Bu Nur Rahma. Oh iya. Terus saya ingin tanya masalah yang kemarin Bu Yanti mengeser Prezi, itu yang saya ingin tahu. Prezi, gimana apakah ya? Saya tampilkan hari ini ya Bu Umi ya. Saya tampilkan sedikit hari ini ya. Bagaimana untuk referensi Bu Yanti? Tadi sudah kita belajar sebentar ya Bapak Ibu. Akan saya share dulu. Ini siswa yang tidak melanjutkan. Sebentar, ini kayaknya Kang Irul memberikan pengumuman. Di unmute dulu gimana kalau Pak Irul? Sudah saya unmute. Filmora, sebentar ya Bapak Ibu. Prezi ya. Prezi. Terlihat ya Bapak Ibu? Kita ketikkan di sini ketik gini, prezi.com
Kita lihat muncul tampilan seperti apa ya. Kita tunggu ya Bu Nur. Ya. Cling. Nah, ini yang presi ya Bapak Ibu. Di sini ini karena saya sudah langsung sign in ini. Nanti pertemuan lagi akan saya bisa kita belajar bersama secara mendetail ya. Ini kita bisa klik presentation. Nanti kalau pada saat membuka presi.com Bapak Ibu, tampilannya tidak seperti ini. Masih ada kita harus sign in ya. Bisa menggunakan Google. Ini langsung saja nanti hanya untuk motivasi saja. Kita bisa pilih yang education ya. Jangan pilih yang bisnis ya. Ini yang free Bapak Ibu. Kemudian kita create from template. Untuk pertemuan lagi nanti kita ini Bapak Ibu ya, ada education and non-profit. Terlihat Bu Nur Rahmah ya, Bapak Ibu terlihat ya. Nah di sini Iya terlihat ya. akan banyak pilihan template-nya di sini. Bapak Ibu, nah itu banyak Bapak Ibu bisa memilih mau menggunakan template yang mana. Nah, kalau yang kemarin saya pilih yang ini ya. Nah, ini kita klik use this template. Kemudian misal kita beri judul. Kemudian kita klik anyone on the web. Continue. Kalau kita pilih yang people I share it with itu yang berbayar Bapak Ibu. Sabar menanti ya. Masih muter-muter. Ya. Bu ini sepertinya seperti undangan Bu Umi ini. Isinya kok jadi panjang. Tidak hanya Filmora ini nanti. Nah, ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kelebihannya dari Presi ini sebenarnya sama dengan PPT ya, sama dengan PowerPoint. Cuman ini di sini kita bisa tampilkan ini, misalkan kita beri judul awal ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat asiknya pakai Presi ini. Sistem hukum. Kalau ini judulnya, kita bisa bikin subjudul di sini. Misalkan yang pertama ini, langsung gitu ya. apa Bu Umi? Yang pertama apa Bu Umi? Misalkan di sini konsep hakikat nggih. Hakikat hukum misalkan. Kemudian nanti yang kedua kita akan bahas tentang apa? Klasifikasi penggolongan hukum gitu nggih. Nah, kita coba di sini ada overview. Ini kan overview yang tampilan pertama gitu Bapak Ibu. Ini kalau kita klik. Nah, ini ada zoom in. Ini yang muncul pada bagian yang hakikat hukum ini. Nanti di situ kita bisa bikin PowerPoint di situ. Nah, jadi muncul sub-subnya. Di sini Bapak Ibu ini kan kita beri judul tadi yang pertama hakikat hukum gitu ya. Nah ini judulnya kan kita bisa tambahkan halaman lagi, tambahkan halaman. Nah muncul di sini, misalkan di sini kita beri pengertian hukum gitu ya. Untuk yang ini hakikat hukum, misalkan kita mau tambahkan gambar bisa. Kita klik insert. Ini ada image. Kita bisa ambil gambar di sini. Kalau upload your file ini ada nggak guys? Bentar. Dari komputer saya ada tidak ya gambar yang berkaitan? Gambar contoh ambil apa saja nggih? Ambil gambar apa saja? Nah, sebentar saya ambilkan gambar atau mungkin bisa ambil gambar yang bentar Bu, harap sabar menanti. Ada gambar apa ya?
kok tidak ada? Oh, di picture ada gambar hukum nggak? Hukum. Sabar ya Bu. Hukum perdata. Ini gambar apa ya? Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, muncul gambarnya. Kita bisa tata. Ini kalau kita memasukkan gambar. Kemudian kita bisa balik lagi ke halaman yang depan. Nah, pada saat kita klik yang penggolongan hukum, kita juga bisa zoom in. Jadi di sini ada topik awal. Bapak Ibu bisa lihat ya, di pojoknya ada topik awal. Kemudian di sini kan ada 10 sub. Kalau tidak kita pakai, kita bisa buang Bapak Ibu. Gini misalkan kita delete. Nah, hilang kan? Ini jadi bisa kita tata sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan ya. Ini kemudian setiap topik yang kita buat di sini itu ada di sini Bapak Ibu. Setiap satu ini merupakan serangkaian seperti PPT yang kita buat. Yang kedua penggolongan hukum. Nah, ini yang muncul di sini penggolongan hukum. Kita ketikkan misalkan penggolongan hukum. Kemudian terserah di sini kita mau isi apa saja, misalkan kemudian menuju ke halaman berikutnya. Misalkan ini mau kita tambahkan gambar apa? Diambilkan dari internet juga bisa Bapak Ibu ini. Ya, bisa search. Tapi Bapak Ibu kalau menampilkan gambar di sini mohon untuk diperhatikan gambar itu kira-kira biasanya ada hak ciptanya gitu ya Bu. Iya. Ya, nanti biasanya bisa cari juga yang disetting di pilihan gambar di internet yang mau kita ambil itu, pilih yang free, yang bebas digunakan. Saya punya gambar apa lagi ya? Kebetulan ini tadi enggak menyiapkan untuk ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ada 2. Ini contoh saja, coba kita lihat. Di sini contohnya saja yang sudah saya isi itu ada 2 nggih. Ada 2 sub yang hakikat hukum dan penggolongan hukum. Yang di sini ada 3 slide, yang di sini ada 2 slide. Ini kemudian bisa kita create video. Ini Bapak Ibu di pojok sebelah kanan atas ada create video. Ini bisa kita create video. Nah, kalau create video ini Bapak Ibu, nanti kalau yang gratis berarti kita pakai yang sebelah sini ya Bu. I don't want to see up with my. Oh, ini bisa. Yang ini kita bisa menampilkan bersama dengan kita. Muncul juga. Yang ini muncul PPT-nya saja. Kita bisa memasukkan voice tapi nggih. Coba kita klik continue. Apa gerangan yang terjadi? Bapak Ibu, di sini kita bisa memasukkan suara kita. Merekam ya, nanti jadi video. Seperti yang saya bagikan kemarin itu dari proses seperti ini. Bu, sudah siap merekam suaranya? Ini misalnya ya, dalam kayak PPT yang di link, di hiperlink gitu ya, tapi ini lebih enak gitu ya, lebih. Ini satu pokok bahasan nanti Bu bisa melihat ini. Ini foto kita langsung ngerekam suara nggih. Ini coba seperti kita ini. 1, 2, 3 kita rekam Bu. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Pertemuan kali ini kita akan membahas sistem hukum. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang hakikat hukum. Apa sih makna dari hukum tersebut? Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang penggolongan hukum. Di sini seperti pada sehari-hari kita sering mendengar ada hukum perdata, ada hukum pidana dan lain-lain. Contoh saja Bu Umi itu tadi nggih.
Oke, sekarang kita lihat ini, kita done recording. Nah, ini sudah merecord ya. Nanti kalau save video ini bisa kita klik save video. Seperti apa jadinya, coba kita coba ya. Ini. Nah itu nih Bapak Ibu, kalau kita mau save, ini kita save videonya. Tetapi Bapak Ibu, untuk isi ini banyak Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Fasilitasnya ada pemilihan huruf nggih. Kemudian di sini ada macam-macam, sama sepertinya seperti yang di PPT sebenarnya. Ini ada save, ada penggunaan arrow, tanda panah dan lain ya. Banyak Bapak Ibu, ada ini kemudian penggunaan animasi. Nanti silahkan bisa dicoba-coba nih Bapak Ibu. Tetapi kalau yang gratisan Bu Umi, kita tidak bisa mendownload videonya. Jadi yang kita share adalah dari video yang kita buat. Makanya link yang saya bagikan itu link dari sini Bu Umi. Kita bisa membuat ini, mengambil video itu. Jadi dari Presi ini kita putar videonya yang sudah jadi tadi. Kemudian kita bisa menggunakan Bumi, sebentar. Apa itu, tangkap layar, aplikasi tangkap layar seperti itu. Itu ya Bapak Ibu sekilas tentang Presi. Itu Bu Bapak Ibu, itu sekilas tentang Presi Bu Nur Rohmah ya. Bagaimana Bu Nur Rohmah? Ini mungkin saya lebih tertarik ke Presi. Bisa dicoba-coba sendiri Bu Nur Rohmah. Kalau hanya mendengar itu aplikasi saja, apa? Aplikasi aplikasi online. apa langsung? Aplikasi online Bu Nur Rohmah. Oh gitu ya. Jadi disediakan di secara online tuh ada Bu Nur Rohmah di menu bar searching itu di internet, tinggal ketikkan presi.com seperti tadi itu. Nanti silakan Ibu ikuti di situ. Kalau yang gratis ya memang seperti itu Bu Nur Rohmah. Jadi videonya memang secara link internet itu. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita bahas lagi lebih mendetail ya. Ya nanti saya coba, nanti kalau coba Bu Nur. Saya kurang apa, nanti saya tanya Bu Yanti ya. Iya, monggo. Monggo. Iya, makasih. Itu tadi Bu Yanti. Yang paling enak sambil perang undangannya panjang. Bumi bikin undangannya panjang, dimasukkan semua jadinya. ada filmoranya, ada versinya. Nanti secara mendetail lagi kita bahas yang lain. Enaknya memang pakai tatap muka Bu Yanti sambil praktek gitu, media masing-masing, step by step gitu, lebih enak gitu. Jadi Bu, nanti kita belajar bersama. Kan memang sudah kita rencanakan seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup nggih? Masih ada yang mau dikemukakan barangkali, monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Pukul 2.35. Kalau tidak ada, cukup tak Bu? Cukup Bu Umi? Monggo kalau memang ada yang disampaikan Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan monggo. Di-unmute. Bu saya kira nanti untuk yang lain-lain kita ada informasi apapun dari hasil besok mungkin bisa kita langsung infokan di grup dan tindak lanjut yang berikutnya ya Bu Umi. Oh siap. Siap. Nggih Bu Yanti. Kayaknya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup saya kira nggih Bu Umi.
Saya ini cari-cari Pak Ustadz nggih. Pak Ustadznya ini kok warnanya hitam semua ini. Sudah pada tidur Bu Yanti. Nggih. Pak Kang Ustadznya. Irul juga, mana Kang Irul ini juga menjadi hitam. Kang Irul. Oh iya. Nggih. Ada. Nah, Kang Irul Tunggu dipanggil ya, Kang. Untuk penutupan untuk Kang Irul masih ada ini. Iya. Alhamdulillah Kang Irul ini sehat terus. Bu Umi cukup? Alhamdulillah. Iya cukup. Nggih. Bapak Selalu melihat adik-adikku yang cantik-cantik. Nggih. Adalah nggak sedot. Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa, monggo barangkali ada kata terakhir untuk penutup dari Ibu Ketua kepada Bu Umi Asih, disilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mulai jam 1:20 sampai dengan sekarang, semoga singkat waktu yang kita gunakan banyak manfaat yang kita dapatkan. Dan kita ketemu lagi nanti pada pertemuan bulan depan untuk tatap muka, nggih. Nanti biar kita obati kangen yang pertama, yang kedua kita praktek begitu. Biar nanti langsung ngehnya dapat. Lek adu-aduan ini rasanya lek sing tua ini nyantole suwi Bu Yanti. Cuman jane aku yang ngerti lho Bu. Biasanya kita itu kalau ketemu kita itu tidak bisa mengendalikan diri. Betul Bu. Kita pasti wis kangene numpuk lah, senggol-senggolan. Physical distancing itu wis. Itu Monggo Bu Umi. kasusnya di situ. Nggih. Nanti kita ketemu lagi pada bulan depan. Kita agendakan sambil menunggu informasi besok setelah pertemuan undangan besok, dan semoga nanti kalau kita tatap muka teman-teman banyak juga yang hadir gitu Bu Yanti. Amin, semoga. Oke. Kita diskusi dulu nanti nggak kejauhan begitu. Oke, di Curing atau di Rokok Jambi gitu. Nanti saya di Paido Kang Coy ini. Lo Curing orang tahu toh. Saya mempersiapkan diri nih Pak Coy. Di Celuring aja. Curing ya. Curing ya. Di Celuring aja. Siap. Nggih. Rongondo Buah Naga. Oh iya. Buah Nagane Kang Coy. Kang Coy diglotek rana. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung hari ini. Semoga singkat waktu yang kita gunakan membawa manfaat yang sangat besar dan luar biasa bagi kita, khususnya juga bagi anak-anak kita semuanya, dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang memang keniscayaan kita harus belajar dan berubah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja disilahkan kepada Bapak Ustadz Khairul untuk menutup, untuk memimpin doa penutup. Monggo Ustadz Khairul. Monggo Pak Irul, jangan di unmute. Pak Irul, monggo untuk doa penutup. Monggo Kang dipimpin doa. Terima kasih. Nggih. Ya, monggo saudara-saudaraku PPKN, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diridhoi dengan kesehatan dan diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik demi bangsa dan negara. Al-Fatihah. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Khairul atas doanya. Bapak Ibu, semoga kita semua selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, sehat, panjang umur, bisa ketemu lagi dan bisa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi anak-anak didik kita, bagi nusa dan bangsa, bagi agama kita. Bapak Ibu, Amin. demikianlah acara MGMP hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Apa yang sudah kita bahas hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Tapi saya tidak mau numpang mandi di sumur ya Bapak Ibu, karena pandemi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. jangan live dulu. Monggo kita ambil foto bersama ya. Yang masih hitam, monggo silahkan bisa ditampilkan wajahnya. Kang Irul, monggo Kang, kita foto dulu untuk kenang-kenangan kita pertemuan kelima di masa pandemi. 1, Bapak Ibu bisa dada atau hormat. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi.